Probiotik itu ibarat kalau kita mau bangun rumah gitu ya. Kan rumahnya kalau udah lama dipakai itu 25 sampai 40 tahun misalnya ini ya. Itu kan banyak kerusakan. Misalnya temboknya udah kusem gitu ya, atau udah semennya itu udah kelihatan gitu ya. Terus eh, rengnya gitu udah mulai lapuk gitu ya. Nah itu kan ada perlu penggantian. Nah penggantiannya itu perlu regenerasi sel. Tadi bahan-bahannya ya kayak semennya, ya kayak catnya misalnya gitu ya. Makanya bahan-bahan bangunannya itu nutrisi sama herbalnya ini. Nah tapi tukangnya siapa yang bangun? Kalau sudah ada ini terus tidak ada tukangnya gimana gitu ya. Nah itu butuh probiotik itu. Jadi kalau tiba-tiba kita diresepkan kok banyak amat Mbak. Nah ini sebetulnya untuk kepentingan pasien sendiri gitu ya. Jadi kan saya jadi harus bayar banyak. Nah yang dibayarkan itu sebetulnya untuk membayar dirinya masing-masing sendiri gitu loh sebetulnya. Jadi kalau kita ini tuh bukan masalah bertransaksi, oh mbaknya mau itu jualin banyak-banyak, itu bukan maksudnya itu ya. Jadi kita itu pakai mengobati itu ada ilmunya gitu ya, bukan sekedar jualan gitu ya. Jadi ini untuk kebaikannya. Jadi tapi kalau budgetnya minim, nah itu nggak apa-apa, nanti pakai racikan aja gitu ya. Nah nanti nutrisinya itu berarti harus dipenuhi sendiri dari makanan, minumannya itu kan butuh vitamin. Berarti misalnya bikin jus gitu ya. Vitamin, mineral itu berarti perlu sayuran gitu ya. Protein gitu ya, asam amino. Berarti perlu daging-daging gitu ya. Nah, kalau nggak sempet gimana? Nah makanya mudahnya pakai suplemen gitu ya. Kalau nggak sempet bikin jus, bikin makanan dengan tinggi protein dan sayuran gitu ya. Nah itu paling mudahnya tinggal minum suplemen Spiruga ini, Spirulina Gamat ini kan sudah kombinasi nabati dan hewani gitu ya. Jadi proteinnya lengkap nih, sama vitamin mineralnya juga banyak. Ini namanya termasuk superfood kategorinya itu. Nah kalau yang utama kan herbal racikan, makanya biasanya yang kita sarankan tuh herbal racikannya. Nanti kalau misalnya mau perbaikan keseluruhan yaitu, nah probiotik ini itu tidak dihasilkan dari apa kalau misalnya enggak konsumsi pakai produk. Nah ini berarti konsumsi makanan-makanan yang sealamiah mungkin ya. Kalau misalnya buah ya buah yang belum diproses gitu ya, bukan jus yang beli gitu ya, tapi langsung dimakan gitu ya buahnya itu. Terus kalau sayuran yaitu langsung dimakan gitu, dilalap gitu. Terus madu gitu ya, enzimnya gitu ya, dari madu. Nah itu menghasilkan probiotik. Hanya saja probiotiknya itu kan kalau misalnya ini itu kalau yang sudah produk itu sudah dirancang lengkap gitu ya. Jadi kayak tukang itu ya, tukang perkeramikan sudah ada gitu ya, tukang yang untuk perlistrikan sudah ada, yang untuk penggendengan sudah ada gitu, yang bikin gendeng gitu ya, yang tentang masang yang spesifik itu udah ada semuanya. Kalau di probiotik yang ini udah diolah gitu ya. Jadi jenisnya itu banyak, dalam satu produk cairan itu sudah macam-macam. Tapi kalau kita ngambil dari alami itu makanya harus macam-macam juga. Misalnya ya buah apel, ya buah jeruk, ya buah ini gitu ya, banyak gitu ya. Terus misalnya madu campur kurma tambah apa itu harus banyak jenisnya. Karena untuk mengambil manfaatnya itu kan bukan kita butuh
zatnya itu, tapi kita butuh probiotik yang ada di dalam situ. Gitu ya. Jadi bisa kita pahami bersama bahwa ketika kita mengobati itu untuk secara menyeluruh, kalau secara fisik itu kita perlukan nutrisi, herba racikan, dan probiotik gitu. Nah, terus kalau misalnya kok sudah diobati kok nggak membaik gitu ya. Nah, itu diperhatikan apakah sudah sesuai dosisnya pertama. Kemudian yang kedua ini stresnya ini loh. Nah, jadi bisa jadi itu kan membaik. Jadi gini ya. Tak hapus saja ya. Oh, bisa ya. Oh, ya. Nah, ini ya misalnya gini. Aku tadi mau ngomong apa ya? Oh, gini ya. Kan tadi ada tubuh kita, tubuh fisik, tubuh tadi kan ada fisiknya, ada emosinya, ada spiritualnya. Nah, kalau ini fisiknya kan 1, yang ini kan 2, makanya ini 1/3-nya. Ini 2/3. Nah, kalau fisiknya itu sebetulnya sudah diperbaiki dengan herbal, dengan nutrisinya gitu ya. Sudah diperbaiki, tapi 2/3-nya ini bermasalah. Nah, berarti menang yang 2/3 kan. Nah, makanya jadi fisiknya itu enggak kembali ke kesembuhan gitu ya. Karena ininya masih sakit. Nah, berarti untuk ini gimana? Pertama, berarti kalau sakit gimana? Diakui dulu bahwa saya memang sakit, diakui. Diakui dulu kalau saya itu memang lagi sakit. Jangan disangkal bahwa enggak kok saya kuat gitu. Saya enggak sakit, kayak gini aja gitu ya. Diakui dulu kalau memang sakit. Terus yang kedua diterima sakitnya itu. Makanya kalau Rasulullah itu kan bilangnya la ba'sa tuhurun insyaallah. Enggak apa-apa gitu ya, artinya diterima. Nanti semoga sakitnya itu menjadi penggugur dosa. Gitu ya. Karena kalau kita mampu menerima sakitnya itu, kalau sakit itu kan berarti ada ini yang bermasalah ini. Jadi fisiknya tadi itu kan hanya kopi karbonnya. Nah, itu berarti sakitnya tadi itu hanya mau mengingatkan, misalnya kok sakit pencernaan gitu ya, sakit lambung. Nah, lambungnya sakit misalnya. Bab pencernaan gitu ya. Oh, berarti selama ini jiwa saya banyak terjebak di kecemasan. Kenapa kok cemas gitu ya? Nah, itu nanti diistighfari gitu ya. Kan saya makhluknya Allah, ya kita langsung minta ke Allah gitu ya. Kalau bersama Allah, bersama Tuhan itu hati menjadi tenang, makanya disuruh zikir gitu ya. Jadi selama ini mungkin kurang, jadi terlalu terlalu fokusnya itu melihatnya keluar gitu ya, jarang kita melihat ke dalam jiwanya itu, mungkin bahkan jarang diperhatikan. Nah, ini lambungnya mengingatkan, ayo perhatikan lagi nih yang 2 ini. Nah, fisiknya itu hanya mengingatkan. Nah, setelah diakui, diterima, nanti kalau sudah sembuh itu kan terlampaui namanya. Berarti fisiknya ini bisa dilampaui setelah ini selesai. Nah, nanti fisiknya setelah ini sudah selesai, fisiknya itu lebih mudah nanti diobati. Kan kalau misalnya memang ininya lambungnya itu luka ya harus harus diperbaiki gitu ya, kayak bannya bocor ya diganti ban dulu gitu ya, ditambal gitu. Gitu ya. Jadi
permasalahan-permasalahan yang kita temukan tuh di sini. Jadi pernah ada pasien gitu ya, sakit sakit reproduksi gitu ya. Nah, katakanlah dia sakit miom atau kista gitu. Nah, di situ tuh dia sudah cek gitu ya, itu berkurang ininya ya, sudah mulai sembuh, berkurang ukurannya itu dari yang besar itu menjadi mengecil masanya itu ya. Nah, setelah itu dia tanya-tanyain terus sama orang tuanya. Nah, karena orang tua yang jenisnya kekhawatiran gitu ya. Nah, sehingga anaknya itu ditanya-tanyain terus. Nah, karena ditanya-tanyain orang tuanya begitu, kan jadi stres. Ketika stres itu langsung ininya kambuh lagi, padahal tadi sudah sembuh gitu ya, sudah mau sembuh gitu. Nah, itulah pentingnya kita kalau mau nggak balik-balik gitu lah, atau kambuh-kambuhan itu, kita tidak hanya memperhatikan fisik kita juga perhatikan ini emosi dan spiritual. Nah, bisa juga ada juga itu yang sudah membaik paru-parunya. Jadi paru-paru hubungannya sama kesedihan gitu ya. Paru-paru itu kalau secara emosi kan kesedihan, sakit. Nah, karena paru-parunya itu sudah diobatin gitu ya, pakai herbal itu sudah mulai membaik gitu ya. Tetapi kan namanya orang itu kan punya family gitu ya. Nah, familinya itu kan ada masalah gitu lah ya, ada masalah keluarga gitu. Nah, itu kan membuat stres lagi, sedih lagi, makanya paru-parunya kambuh lagi gitu. Nah, maka yang kita perhatikan adalah itu tadi, selain fisik kita juga obati ini emosi spiritualnya ini diperkuat gitu ya. Nanti caranya gimana? Kalau ini bisanya itu diilmuin ya, diilmui. Karena gini, misalnya kita bilang ini jangan stres ya, jangan stres gitu. Tapi kan gimana? Saya kalau lihat kayak gitu tuh tetap stres gitu ya, tetap kepikiran, tetap banyak overthinking gitu loh, banyak pikiran-pikiran yang muncul gitu ya, sehingga jadi misalnya kurang tidur, nggak bisa tidur, cemas gitu ya. Itu kenapa? Karena tidak mengilmui ini, tidak diilmui. Nah, makanya cara mengilmuinya besok kita kita bahas pelan-pelan gitu ya. Jadi nanti diikutin terus ini kuliahnya. Nanti kita bahas tidak hanya faktor fisik. Kalau emosi itu bisa langsung dikonfirmasi dalam diri ya. Kalau yang bisa mengkonfirmasi gitu ya. Tapi bisa nanti dirasakan. Tapi kalau fisik kan kita kadang-kadang perlu diperiksa gitu ya. Kalau di RSA ya periksanya pakai hematologi gitu ya. Karena bisa jadi gejalanya sama tapi sumbernya itu beda. Misalnya sakit asam urat, ginjal gitu ya. Ginjalnya itu batu ginjal. Batu ginjal itu dipikirnya karena asam urat gitu ya. Ya iya asam urat, tapi karena apa ini sumbernya itu ternyata ketika dikasih herbal ginjal membaik, tapi nanti kambuh bikin terjadi batu lagi. Nah, ternyata tiroidnya bermasalah misalnya. Itu nanti ada hubungannya. Jadi jangan dipikir organ-organ di dalam tubuh kita itu saling terpisah. Ya. Organ kita itu kayak sirkuit. Sirkuit itu kalau satunya bermasalah, nanti lainnya itu juga ikutan gitu ya.
tersambung, semuanya itu tersambung. Nah ini ya, jadi kadang-kadang kok saya sakitnya ini dikasih tirofas. Nah ini tiro itu dikasih tirofas, kok dikasih tiroid malahan gitu ya. Nah ini karena sumbernya itu biar nggak kambuh-kambuhan. Jadi kalau kita meresepkan itu misalnya biar lebih tepatnya gitu ya, tidak hanya gejala, yaitu diperiksa pakai matalogi dulu, dilihat organ mana yang bermasalah gitu ya. Nah yang sudah lemah itu yang mana, nah gitu. Jadi pakai matalogi metodenya. Setelah itu baru diobati. Nanti untuk emosi spiritualnya nanti kita pelajari, itu perlu diilmuin soalnya ya. Kalau fisik kan kalau ini bisa pakai matologi, ini yang bisa baca juga yang berilmu gitu ya. Tapi kalau misalnya mau belajar boleh gitu ya. Matologi juga ada, kalau mau belajar ada pelatihannya juga. Jadi artinya kita memahami tentang diri kita sendiri. Tapi kalau saya mau praktisnya saja gitu ya, nah itu fisiknya boleh lah kita gitu ya. Tapi kalau emosi kan yang ngerasain dirinya sendiri nih, spiritual, pengalaman gitu ya, pengalaman hubungan saya dengan Tuhan itu ya, hubungan saya sama Allah itu kan spiritualnya itu. Nah ini yang bisa mengkonfirmasi siapa, dirinya sendiri kan. Nah ini berarti harus diilmuin. Kalau fisik saya masih bisa melihat lewat matologi ini atau lewat mata fisik kalau misalnya yang sakit itu kulit. Tapi kalau yang sakitnya bagian dalam, nah kita tidak perlu bedah-bedah gitu ya, dari mata sudah bisa terlihat itu. Jadi kalau fisik bisa lah kita, tapi kalau emosi kan kita tidak bisa rasain gitu ya. Nah maka ini nanti diilmuin sendiri itu. Nanti kita kasih kuliah pelan-pelan gitu ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama kita harus memahami manusia itu tidak hanya tubuh fisik gitu ya. Nah yang 2/3-nya ini yang non fisik. Nah itu karena pada jiwa. Nah kemudian jadi fisiknya itu hanya kopi karbon atau salinan dari jiwanya. Jiwanya sakit, fisiknya sakit gitu ya. Misalnya sakit itu maksudnya bukan yang gila gitu ya, bukan yang orang psikopat gitu, bukan. Maksudnya jiwanya sakit itu artinya apa? Artinya itu banyak kesedihan misalnya, itu kan sakit. Kalau orang sedih itu sedih terus menerus gitu ya. Terus kehilangan orang yang dicintai gitu ya, nanti hubungannya sama pankreasnya, diabetes nanti ujung-ujungnya itu. Kalau orang yang sedih kehilangan orang yang dicintai gitu ya, cenderungnya ke arah diabetes. Nah itu ya. Jadi fisik itu hanya kopi karbon, hanya tembusannya, hanya salinannya, cerminnya gitu ya. Apa yang tidak nampak. Jiwa itu kan tak nampak. Yang nampak itu hanya sesuatu yang menunjukkan yang tidak nampak itu. Maka kalau kita hanya perbaikan fisik, nanti cenderungnya kambuh-kambuhan gitu ya, ketika tidak diperbaiki ini yang 2/3 ini. Nih ya, pasnya ini kalau membaik ada stres gitu jadi kambuh. Stres itu artinya tekanan ya, bukan orang yang stres itu dipikirnya gila itu, bukan. Stres itu artinya ada tekanan dari diri sendiri, misalnya menuntut sempurna gitu ya, aku nggak bisa ngerjain gitu ya, ngerjain pekerjaan ini dengan baik misalnya, aku gagal terus misalnya, itu kan tekanan dari dalam. Tapi kalau tekanan dari luar itu seperti dimarah-marahin, terus ada yang dari luar itu misalnya, itu nggak stres. Terus yang kedua itu ketika kita mengobati,
ada nutrisi, herba racikan, dan pakai probiotik. Nah, ketika kita sudah paham posisinya itu, kenapa saya perlu nutrisi, kenapa saya perlu herba racikan, kenapa saya perlu probiotik, itu kita lebih ngefek gitu loh, herbalnya itu lebih ngefek karena kita paham maksud dari itu. Jadi ada niat di situ. Ketika mau minum obat itu, herbalnya itu paham niatnya itu saya posisinya itu di mana gitu ya. Kemudian untuk melampaui emosinya ini, pertamanya ketika sakit ya diakui dulu kalau sakit. Ya namanya juga manusia itu kan lemah, bukan Tuhan yang tidak pernah sakit gitu ya. Diakui. Nah, kalau sakit itu berarti ada sesuatu yang keliru gitu ya. Oh, kalau lambungnya apakah makanan saya gimana misalnya? Oh, saya selama ini kenapa kok memilih makanannya itu yang instan-instan gitu ya. Nah, itu kan yang disadari. Kenapa saya senangnya itu mie instan gitu ya, sehingga lambungnya sakit. Jadi bukan masalah mie instannya akhirnya. Kenapa kok saya milihnya itu mie instan gitu ya, padahal ada pilihan yang lain gitu. Nah, kan itu nanti jadi waktu sakit itu ada waktu untuk merenung ke dalam. Nah, itu sambil diterima, kemudian nanti terlampaui. Kalau sudah bisa terlampaui, itu sakit itu menjadi berkah karena kita mendapatkan suatu pelajaran yang selama ini tidak kita dapatkan gitu. Jadi jangan sampai kita hanya mengalami, merasa menderita, merasa ini sebagai cobaan yang berat gitu ya, kok nggak sembuh-sembuh malahan gitu ya. Padahal itu suatu fase untuk kita naik derajatnya karena kita mulai mengilmui gitu ya, mengilmui sesuatu, dan itu namanya ilmu kehidupan itu seperti itu. Nah, jadi sakit itu akhirnya kita terima dan kita syukuri gitu ya. Kalau sudah sampai tahap di situ mesti sembuh gitu ya. Sembuhnya itu dan paripurna gitu ya. Enggak kambuh-kambuhan lagi. Terus nanti kok sakit lagi. Nah, berarti ada yang keliru lagi. Kan orang istilahnya jiwa itu kan naik turun gitu ya. Nah, tapi langsung bisa cepat melampaui lagi gitu ya. Misalnya hari ini yang sakit kali ini 10 hari baru sembuh, ini bisa cuma 3 hari. Lama-lama 1 hari aja sudah sembuh gitu ya. Karena semakin sadar gitu ya, bahwa sakit itu hadiah gitu ya. Hadiah biar kita lebih mendekat gitu ya sama Allah, lebih mendekat dengan diri sendiri, kemudian lebih paham bagaimana merawat fisik itu gitu ya. Mengerti. Jadi kita mengerti keberhargaan suatu barang atau suatu keadaan itu karena kita mengalami kebalikannya. Kita bisa memahami terang ketika ada gelap gitu ya. Kita bisa memahami itu sehat ketika kita sakit gitu ya. Jadi ini berharga. Gitu. Itu sekian dari saya.